Pengabsah Wangsa. Saat aku datang, seperti biasa, Alina duduk di kursi rias. Mushafnya masih di pangkuan. Aku ke kamar mandi membersihkan diri, mengucuri kepalaku dengan air sebanyak-banyaknya agar pikiranku tenang. Aku ingin berbagi tentang semua kekesalanku, tapi Alina bukanlah orang yang tepat. Dia tidak tahu menahu urusanku. Apalagi kalau aku cerita soal Rengganis, itu sangat tidak mungkin. Keluar dari kamar mandi, aku langsung berganti baju yang sudah ia siapkan. Setelah memastikan aku tak butuh apa-apa lagi, dia duduk bersimpuh di tepi jendela, mendaras Al-Quran, sambil menatap bulan purnama. Aku duduk di sofa dan langsung teringat buku Bertrand Russell yang lenyap dari sofa. Entah kenapa aku mendadak begitu jengkel karena merasa tak lagi punya privasi. Sebelum berangkat ke kantor tadi, aku membaca soal pemikiran Jean-Jacques Rousseau. Lalu buku itu kugeletakkan di sofa. Tapi kini buku itu raib. Di mana buku Bertrand Russellku? Aku bertanya dengan nada tinggi karena jengkel. Aku tidak suka dia memindahkan buku yang kubaca. Aku perlu membukanya sekilas untuk mengingat lagi tentang Kant, Hegel, Byron, dan Nietzsche. Dia menyerahkannya sambil gemetar, tapi wajahnya tetap kalem. Aku bukan jengkel padanya. Pikiranku saja yang terlalu penuh. Jadi berbicara dengan nada tinggi. Masing-masing kami terdiam. Dia dengan mushafnya, aku dengan bukuku. Asik menekuni bab tentang William James. Aku menenggelamkan diri dalam bacaan ini. Kulihat ia duduk lagi di dekat jendela, disinari cahaya bulan purnama. Ia meneruskan mengaji sambil bersandar pada tembok yang dingin. Aku memelankan volume TV. Sejujurnya, aku sering tidak tega melihatnya begitu. Tapi kalau ku ingat dia begitu mendominasi kamar ini sampai aku tak lagi punya privasi, aku jadi jengkel sendiri. Buku di bawah bendera revolusi, dan dari penjara ke penjara, entah dipindahkan kemana. Di samping sofaku hanya ada biografi Gus Dur. Guruku orang-orang dari pesantren. Dan ada Abdul Alim wal Alamah. Koleksiku lainnya aku tidak tahu. Kalau tidak karena Umi, aku ingin pindah kamar belakang saja. Agar aku kembali memiliki duniaku sendiri. Di bawah cahaya rembulan, lihat dia termenung sedih. Aku tidak bisa konsentrasi. Apalagi suaraku menanyakan buku tadi bernada tinggi. Apakah suaraku menanyakan buku tadi bernada terlalu tinggi dan dia tersakiti? Aku hanya bisa meliriknya dari kejauhan. Aku ingin mendekatinya dan meminta maaf karena sudah membentaknya tadi. Tapi pikiranku dipenuhi masalah kantor, kafe, persiapan acara besok dan terutama Rengganis. Aku lihat HP-ku berkali-kali. Rengganis belum membaca pesanku. Aku semakin gelisah. Lembar demi lembar buku berlalu. Tapi tidak selembar pun tersangkut di kepalaku. Aku sangat mengkhawatirkannya. Kalau memang dia super sibuk, tidak apa-apa. Bisa acara besok digantikan orang lain. Tapi aku harus memastikan apakah Rengganis baik-baik saja. Kenapa ia sampai tidak membalas chat semua orang? Kenapa tidak satu pun telepon kami yang dijawab? Apakah dia sakit? Kulihat bulan purnama bertengger dari bingkai kaca. Lihat Alina yang termangu sambil memandang sinarnya. Kurasai bayangan keceriaan Rengganis di pelupuk mata.
Saya ambilkan air putih, Gus. Ia berjalan mendekatiku yang sedang menekuni lembar demi lembar buku filsafat sambil selonjoran di sofa. "Gak usah, nanti aku ambil sendiri," aku menjawabnya tanpa menoleh. Ia kembali ke tepi jendela, duduk bersila, menghadap bulan purnama, mendaras Qur'annya. Kalau sedang bulan purnama begini, aku selalu ingat ucapan kawanku Permadi. Saat itu kami ngopi dan makan jadah bakar di bawah rimbun pohon terembesi depan paku halaman. "Gus, kowe iki harus menemukan perempuan pengabsah wangsa yang tepat. Sebab kowe anak tunggal. Penerusmu ditunggu wong akeh, Ci." "Apa itu perempuan pengabsah wangsa? Durung tahu krungu po?" "Iku lho perempuan ideal yang menjadi wadah kesaktian dan penerus wangsa leluhur." Aku mengernyit lalu menggeleng. Ya biasanya ia membahas hal-hal begini. Contohnya Gus yo, Warasubadra, Dedes, Dewi Munding Sari. Hamra, hamlah, kenapa kok disebut pengabsah wangsa? Lalu ia menjelaskan bahwa Warasubadra adalah istri Arjuna yang terkenal paling lembut, sekaligus paling berani mengingatkan kalau suaminya salah langkah. Ia paling tinggi menjunjung harga diri sampai rela bunuh diri ketika Buris Rawa hendak menyentuhnya. Untung ia dihidupkan kembali oleh kakaknya, Kresna, memakai ajian kembang Wijaya Kusuma. Dialah yang menurunkan Abimanyu, yang kemudian menurunkan Parikesit, penerus terah kerajaan Astina. Ialah perempuan pengabsah wangsa. Perempuan prakolonial juga ada yang dijuluki pengabsah wangsa, Gus. Dedes sama Dewi Munding Sari. Menurut Permadi, kekuatan Ken Dedes mampu mengabsahkan kekuasaan sang suami. Hingga akhirnya Ken Arok menjadi Raja Singosari. Lalu ia menjadi ibu dari raja-raja Jawa. Kitab Paraton menyebut Ken Dedes sebagai Ardana Reswari, perempuan yang memiliki tuah akan menurunkan raja-raja Jawa dan membawa keberuntungan. Permadi menyebut nama ketiga yaitu Dewi Munding Sari, anak perempuan kedua Raja di Galuh Prajajaran. Ia menikah dengan Raja Spanyol, Baron Sukmul. Kelak putra mereka, Jan Pieter Zontjoon, atau kita kenal dengan Moerjangkong, menjadi gubernur jenderal Hindia Belanda. Dan akhirnya ia menjadi cikal bakal Belanda di tanah Jawa. Lalu mendirikan Batavia di Sunda Kelapa. Dewi Munding Sari dalam Serat Sekondar dikisahkan sebagai perempuan yang panas secara gaib. Tidak ada raja Jawa yang mampu menikahinya. Maka akhirnya putri yang malang ini diberikan ke Belanda dengan mas kawin tinggal meriam. Mereka ini panas secara gaib, Gus. Ya Ken Dedes, ya Dewi Munding Sari. Panas piye? Ya pokoknya panas. Ada bagian tertentu dari tubuh kedua putri ini yang bercahaya. Hanya laki-laki dengan kekuatan gaib yang mampu menikahinya. Permadi meyakinkanku bahwa Warasubadra, Dedes, dan Dewi Munding Sari bukan sekadar permaisuri biasa. Tapi mereka berhasil merangkap peran sebagai wadah kesaktian sekaligus pengabsah wangsa. Perempuan jenis ini memiliki kekuatan gaib luar biasa yang dapat mengabsahkan kekuasaan sang suami sebagai raja. Sehingga terah kerajaan dapat diwariskan kepada sang penerus. Golek sing koyok ngono kuwi, Gus. Aku terkekeh. Tapi ucapan Permadi ini tidak pernah pergi dari benakku.
terutama ketika malam bulan purnama seperti ini. Berapa kali tepatnya purnama-purnama itu berlalu tanpa sajak cinta di kamar ini. Mungkin 7 bulan atau lebih. Aku tidak menghitungnya. Artinya, selama itu pula aku mendiamkan Alina. Aku tahu, Abah dan Umi menanti keturunan dariku. Berkali-kali mereka menanyakan. Tapi aku juga tahu, generasi yang cemerlang tidak didapatkan dari hubungan badan yang penuh keterpaksaan. Arjuna menggauli Subadra dengan penuh gairah. Dan Arok menggauli Kendedes dengan penuh cinta. Waron Sukmul bercinta dengan Dewi Mundingsari dengan penuh hasrat. Aku tidak mungkin gegabah melakukannya kepada Alina. Aku tidak bisa membohongi diriku sendiri bahwa aku belum menginginkannya. Tapi aku terus berusaha. Lihat Alina berdiri lalu meletakkan mushafnya di meja. Ia bergerak pelan menuju ranjang. Mematikan lampu tidur lalu memakai selimutnya. Ia tertidur dalam hampa. Aku membiarkannya sampai dengkur halusnya terdengar. Sampai tengah malam, aku belum bisa memejamkan mata. Aku beranjak ke tepi jendela, mengamati Alina sambil bersedekap. Bulan purnama di belakangku. Kulihat wajahnya yang terlelap, teduh dan damai. Setiap kuyakinkan diriku bahwa Alina cantik, senyum rengganis selalu hadir mendahulunya. Tapi melihatnya tidur pulas dengan begitu tenang, aku tahu ia cantik dalam ketaatan dan ketabahan. Ia tak pernah mengadukanku kepada siapapun. Ia tak pernah terlihat bermata sembab di depan Umi. Walau diamku menyiksanya. Kututup daun jendela dan kunyalakan AC. Lalu kurapikan selimutnya sampai ke dada. Aku begitu merasa bersalah karena tadi membentaknya soal buku yang ia pindahkan. Maka perkataanku menusuk hatinya. Entah butuh waktu berapa lama lagi sampai aku benar-benar bisa menerima semuanya. Tatap wajahnya lebih dekat. Dalam lelapnya, aku sadar dia memiliki kecantikan yang tidak dimiliki siapapun. Bahkan misalnya itu Rengganis. Aku membungkuk dan mengecup keningnya sekilas. Nah khawatir dia terbangun. Keningnya begitu hangat. Barangkali memang dialah pangsa wangsa dalam kehidupanku. Saat ujung jariku menghapus titik-titik keringat di pelipisnya, HP-ku berdenting. WA dari Rengganis. Hei mas, maaf seharian off. Sudah istirahat ya? Belum Duk, kemana saja kamu? Dia mengetik. Aku ingin membalas, mas kangen Duk. Sudah keketik, tapi tidak jadi mengirimnya ke Alina. Sudah aku ketik, tapi tidak jadi mengirimnya karena Alina bergerak mengubah posisi tidurnya. Aku kembali ke sofa dengan perasaan campur aduk. Melihat bulan purnama tertutup awan. Siapakah sebenarnya perempuan pengabdi wangsaku yang akan melahirkan keturunanku? Alina Rengganis.